Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Ferdian. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan mengenai materi di kelas 8 ya, semester 1 ya, tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Dalam kesempatan kali ini itu adalah bagian batang. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur batang dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Lalu peserta didik dapat menjelaskan fungsi batang dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada itu kita lihat di tampilan itu ada susunan bata ya. Yang biasanya susunan bata ini diperuntukkan atau digunakan untuk dinding bangunan ya. Nah, apakah susunan bata digunakan untuk dinding bangunan dapat diidentikan dengan batang tumbuhan? Nanti coba kalian jawab ya setelah menyimak video berikut sampai akhir ya. Biji seperti halnya akar yang tumbuh mengawali dari biji ya. Begitupun batang. Batang berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu batang lembaga. Nah, pada umumnya batang itu bergerak ke atas melalui tanah dan muncul ke udara. Nah, bagiannya itu adalah yang disebut epikotil. Ya. Nah, epikotil inilah yang nantinya bakal menjadi batang. Nah, organ batang ini dia termasuk juga organ vegetatif pada tumbuhan. Jadi dalam sistem reproduksi nanti dia bisa dijadikan sebagai reproduksi vegetatif ya. Bisa ada yang alami ataupun yang buatan. Nah, pada akar untuk strukturnya dibedakan menjadi dua, morfologi dan anatomi. Begitupun pada batang ya, sama. Pada batang juga strukturnya dibagi menjadi dua. Ada morfologi, ada anatomi. Nah, untuk morfologi bagian luarnya itu pada umumnya dibagi menjadi tiga. Ada batang yang jelas berbatang ya, biasanya disebut batang berkayu. Ada juga batang yang memang tidak begitu jelas ya batangnya, seperti hanya pada rumput ataupun pada daun bawang ya, seledri, seperti itu. Ada yang batangnya tidak jelas berbatang. Kemudian ada juga yang batangnya jelas ya berbatang, tapi dia termasuk dalam batang basah. Oke, itu untuk yang bagian luar. Nah, bagian dalamnya anatomi seperti biasa, dia pasti tersusun atas beberapa lapisan jaringan ya, beberapa lapisan jaringan. Nanti akan dibahas mengenai umumnya ya, untuk umum batang, strukturnya, kemudian dikotil dan monokotil. Nah, untuk itu sendiri itu kan bagian sangat penting dari tumbuhan yang letaknya di bagian permukaan tanah ya. Nah, kita ambil beberapa bagian ini ya. Nah, untuk strukturnya pada umumnya dia berkayu keras ya.
berkayu keras, kemudian tebal, dan pastinya berumur panjang ya. Pada batang berkayu yang masih muda itu terdapat klorofil ya, gunanya untuk melakukan fotosintesis. Nah, kemudian sepanjang pertumbuhan batang kayu muda itu pasti akan menjadi tua ya, lambat laun menjadi tua, nanti akan berbentuk lapisan gabus sehingga kemampuan fotosintesisnya hilang. Tapi pada bagian tersebut nanti akan tumbuh lubang-lubang kecil disebut lenticel. Nah, untuk batang tumbuhan monokotil itu umumnya dia tidak bercabang. Tapi untuk yang dikotil itu pasti bercabang ya. Nah, kira-kira apakah batang mengalami modifikasi? Bagaimana caranya? Seperti hanya di akar ya. Ada beberapa akar yang dia dapat memodifikasi. Nah, apakah di batang juga dia dapat memodifikasi bagian batang? Nah, nanti coba dijawab setelah ini ya. Setelah materi pada video ini. Nah, untuk anatomi batang ya, seperti halnya akar, pada penampang bujur batang terdapat biasanya 3 zona ya. Itu ada zona pembelahan ya, kemudian zona pemanjangan sel, lalu ada zona pendewasaan. Oke. Nah, penampang melintangnya seperti halnya ini dia terdapat beberapa lapisan. Nah, umumnya ya, untuk lapisannya itu terdiri dari epidermis, kemudian ada korteks, lalu ada endodermis, dan yang terakhir ada silinder pusat atau spel. Kita bahas satu persatu untuk lapisan yang pertama atau jaringan epidermis ya. Nah, epidermis ini merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel bertikula. Ya. Nah, epidermis itu jaringan terluar batang. Jaringan epidermis batang itu terdiri dari selapis sel berbentuk segi empat ya, biasanya ya berbentuk segi empat. Pasti dia tersusun rapat dan biasanya tertutup oleh lapisan gabus. Nah, lapisan gabus ini yang nanti berfungsi sebagai ini ya, apa namanya? Dia berfungsi sebagai melindungi batang ya. Ya, jadi kemudian jaringan epidermis ini biasanya dilapisi oleh kutikula yang mencegah air keluar dari batang sehingga batang tidak kekurangan air. Kemudian fungsi yang lainnya juga sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Jaringan yang kedua itu adalah korteks. Nah, korteks ini terdiri dari jaringan parenkim ya, yang berkloroplas, yang merupakan jaringan terbesar dan mempunyai fungsi memperkuat batang. Selain itu juga korteks ini juga tersusun atas jaringan penguat atau penyokong ya. Itu terdiri dari jaringan korenkim dan sklerenkim. Dan ini juga fungsinya untuk memperkuat batang ya. Nah, pada umumnya tumbuhan tertentu korteks menjadi tempat penyimpangan cadangan makanan seperti pati dan gula.
Selanjutnya, lapisan selanjutnya itu endodermis ya. Nah, untuk endodermis ini pada berbiji tertutup biasanya disusun selapis sel yang mengandung zat tepung atau disebut juga sarung tepung ya. Nah, sel endodermis ini terdiri atas sel hidup yang bentuknya silinder kosong. Nah, bentuknya silinder kosong di bagian endodermis. Nah, dinding endodermis ini mempunyai struktur yang sangat khas ya dan khusus. Pada dindingnya menjari dan melintang, terdapat penebalan lignin zat kayu dan suberin zat gabus. Nah, sel juga dia sudah pasti terdapat pembuluh ya. Di sana ada pembuluh flum dan xilem. Kemudian ada jaringan parenkim juga. Nah, parenkim ini letaknya bagian paling bawah tengah, disebut empelur ya. Nah, ini empelur. Di bagian tengah terdapat empelur. Oke. Jadi pembahasan kali ini mengenai batang ya. Jadi batang itu merupakan bagian terpenting dari tumbuhan karena menjadi penopang pendukung cadangan makanan, menjadi tempat melekatnya daun, bunga ataupun tunas ya, maupun buah. Nah, beberapa batang memiliki fungsi pada umumnya yaitu menghubung antar akar dengan daun ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan, air, dan serta beberapa tempat dia mengandung klorofil. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai struktur batang dan fungsinya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.